Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiratri Yoga dari PTI 2020 offering E26. Di sini saya akan membahas korupsi dan upaya pemberantasannya dalam perspektif Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Secara bahasa, kata korupsi tidak ada dalam Al-Quran atau bahasa Arab. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corrumpere, corruptio, corruptus. Sedangkan secara istilah, korupsi mempunyai arti yang bermacam-macam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Kemudian bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama adalah gulul atau penggelapan. Artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Yang selanjutnya riswah atau suap. Artinya memberi sesuatu pada orang yang memiliki kekuasaan agar ia memberi sesuatu yang bukan haknya. Yang ketiga adalah hadiah atau gratifikasi. Hadiah di sini sebenarnya bermakna baik, namun akan bermakna buruk jika maksud memberi hadiah itu hanya untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, memberi hadiah kepada pejabat, atasan, atau penguasa untuk mendapatkan keuntungan. Bentuk-bentuk korupsi yang selanjutnya adalah syarikah atau pencurian. Termasuk dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencoba, dan memalak. Yang selanjutnya adalah khianah atau khianat. Khianah adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Selanjutnya adalah hukum korupsi dalam pandangan Islam. Yang pertama, korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka baginya berlaku hukum potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan sudah mencapai 1 nisab pencurian, yaitu senilai 94 gram emas. Kemudian, hukuman yang lain adalah tazir. Hukuman mulai yang paling ringan berupa penjara, lalu memecat dari jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela atau tasyir, penyitaan harta untuk negara, hingga hukuman mati. Kemudian motif-motif korupsi. Yang pertama, motif internal. Sikap terlalu mencintai harta, sikap tamak dan serakah, sikap hidup konsumtif dan hedonis. Hedonis itu terlalu mencari kebahagiaan, berlebihan dalam mencari kebahagiaan. Kemudian pemahaman agama yang dangkal dan hilangnya nilai kejujuran. Kemudian yang motif eksternal, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh, faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan, dan penegakan hukum yang lemah. Bahaya korupsi bagi kehidupan. Bahaya korupsi terhadap individu. Yang pertama, pelaku akan masuk neraka. Kemudian pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Orang yang memakan makanan haram kesadaran beragamanya sempit. Pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doanya. Kemudian bahaya korupsi dalam kehidupan generasi muda. Mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Kemudian bahaya korupsi terhadap
terhadap kehidupan bermasyarakat. Bahaya korupsi ini menjadikan masyarakat tersebut menjadi kacau. Korupsi juga membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Kemudian bahaya korupsi terhadap sistem politik. Bahaya korupsi ini menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate atau sah di hadapan masyarakat. Kemudian bahaya korupsi bagi kehidupan selanjutnya adalah bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Bahayanya yaitu hanya orang kaya yang mendapatkan layanan yang baik karena mampu menyuap. Kemudian selanjutnya bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Bahayanya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari suatu proyek menjadi tidak akan tercapai. Kemudian menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, yaitu dengan budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Kemudian juga kita harus memegang teguh amanah. Selain itu, pemberian efek jera dan rasa takut dengan memberikan hukuman yang setimpal atau berat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.